Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di dalam program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-35. Di Berkat Pagi sebelumnya dibahas tentang Kejadian pasal 34 yang menceritakan tentang kisah tragis dari keluarga seorang Yakub, di mana anak seorang Yakub yaitu Dina diperkosa. Kemudian anak-anaknya yaitu Simeon dan Lewi membalaskan dendam dengan cara yang sangat kejam. Dan tentu saja itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa di pasal yang ke-34 keluarga Yakub mengalami yang namanya kemerosotan secara rohani. Akan tetapi hari ini kita mau belajar dari Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar, Yakub sudah pernah berada di Betel. Makanya judul perikop hari ini adalah Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Pada yang pertama kali Yakub berada di Betel adalah saat dia melarikan diri dari kakaknya Esau. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai, melindungi kemanapun Yakub pergi. Dan Tuhan berjanji Yakub akan kembali ke negeri di mana Tuhan telah memberikan janjinya kepada Abraham. Sehingga kita melihat bahwa ada kemerosotan rohani yang terjadi di pasal 34. Tetapi di pasal yang ke-35 ini adalah hal yang Allah lakukan saat terjadi yang namanya kemerosotan rohani. Yaitu Allah mengingatkan kembali akan janjinya, akan penyertaan yang telah ia lakukan di dalam kehidupan Yakub. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita mengalami yang namanya kemerosotan rohani. Awalnya kita sudah dalam kondisi yang baik, mengikuti Tuhan dengan sekuat tenaga kita. Tetapi ada saatnya kita mengalami sama seperti yang dirasakan oleh keluarga Yakub ini, yaitu mengalami yang namanya kemerosotan secara rohani. Akan tetapi Allah tetap mengasihi kita dan mengingatkan kita kembali bahwa Allah terus-menerus memberikan janjinya kepada kita. Sehingga di sini Allah berfirman, "Kembalilah, pergilah ke Betel," kepada Yakub. Dia tidak mau anak-anaknya tetap berada di jalur yang salah. Tuhan mau supaya kita yang telah menyimpang dari kebenaran kembali lagi ke jalan yang benar. Dan kita mau lihat apa yang menjadi respon seorang Yakub saat Tuhan mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Kita baca di ayat yang kedua sampai yang ketiga, beginilah firman Tuhan. "Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, 'Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh.'" Dari sini kita bisa melihat respon seorang Yakub. Dia memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Dia berkata kepada keluarganya untuk menjauhkan semua dewa-dewa asing. Dia tidak mau berkompromi lagi dengan dosa. Sehingga dia menyuruh bukan cuma sama keluarganya tetapi dengan pelayannya. Semuanya dia katakan, jauhkanlah dewa-dewa asing. Jangan sampai ada. Bahkan dikatakan lepaskanlah antingmu. Disuruh lepaskan semuanya. Begitu juga dengan kehidupan kita yang seharusnya menjadi respon kita. Saat kita mengalami kemerosotan rohani, saat kita mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau untuk kita meninggalkan. Bukan cuma sebagian, bukan cuma di bagian tertentu. Tapi Tuhan mau kita memiliki respon yang sama dengan seorang Yakub. Yaitu menjauhkan semuanya, segalanya hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan ditahirkan. Di bawahnya dikatakan, "Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Tuhan mau mengganti sepenuhnya
apa yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah respon yang benar Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saat kita sudah sadar, Tuhan sudah mengingatkan tentang kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tentang betapa ia mengasihi kita. Marilah kita memiliki respon yang sama dengan seorang Yakub. Yang mau meninggalkan semuanya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kemakmuran dunia, dikatakan di pasal ke-34, dia hidup dengan beriringan dengan dunia. Sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan keluarga Yakub. Begitu juga dengan kehidupan kita, saat kita hidup beriringan dengan dunia, maksudnya hidup di dalam dunia tersebut, kita akan kehilangan hal-hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita memiliki respon yang sama dengan seorang Yakub. Saat Yakub memutuskan untuk dia meninggalkan semuanya dan dia hidup berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya? Kita mau baca bersama-sama di Kejadian masih pasal yang ke-35, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ini adalah yang respon dari Allah setelah Yakub melakukan hal tersebut. Demikianlah firman Tuhan, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Di sini kita lihat saat Yakub mau meninggalkan semuanya, berbalik kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menampakkan diri lagi kepada Yakub. Hubungan yang awalnya sudah mulai retak, dipulihkan kembali. Tuhan menampakkan dirinya kepada Yakub, bahkan dikatakan Tuhan memperbarui janjinya kembali kepada Yakub. Janji yang awalnya diberikan kepada Abraham, kini diberikan kepada Yakub. Bahkan dikatakan terjadi pergantian yang luar biasa. Kalau kita lihat nama dari seorang Yakub yang awalnya adalah seorang penipu, Tuhan gantikan menjadi seorang bapa dari bangsa Israel. Yang mana kita tahu bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah. Hal yang sangat luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara? Hal yang terjadi ketika kita mau mengerjakan, kita mau melakukan, mau kembali lagi ke hadapan Tuhan. Saat kita saat ini mengalami kemerosotan, inilah hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Marilah kita memiliki hati yang rendah hati, yang mau dibentuk sama Tuhan, yang mau mengakui kesalahan kita dan meninggalkan segala dosa-dosa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini mari kita terus-menerus miliki hubungan yang erat kepada Tuhan. Saat kita mulai merasa kering secara rohani, berarti inilah saatnya kita untuk datang semakin hari, semakin dalam bersama dengan Tuhan. Semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Miliki hubungan yang benar kepada Tuhan. Karena itu adalah sumber kekuatan kita. Bukan hal yang mustahil Allah mengubahkan hal yang buruk menjadi hal yang baik. Dan Tuhan menunggu kita semua. Tuhan menunggu kita Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke jalan yang benar. Agar Tuhan bisa menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Beginilah firman Tuhan yang disampaikan di dalam berkat pagi pada pagi hari ini. Semoga memberkati Immanuel, Allah beserta kita.